Kecuali anak-anak yang nakal ini perlu kita telusuri lebih jauh kenapa mereka nakal. Kita kembalikan hadisnya pada hadis yang pertama yang kita sampaikan. Al-waladu sirru abihi. Seorang anak akan mencontohkan praktek atau mempraktekkan apa yang pernah dibuat oleh bapaknya. 25%. 75%-nya kata guru saya merujuk kepada ibu dia. Penyebab rusaknya akhlak seorang generasi itu adalah disebabkan behavior, tingkah laku mereka, environment. Apa itu penyebabnya? Lingkungan. Apa pendapat Pak Ustadz tentang memberikan pendidikan militer kepada anak yang nakal? Kalau saya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejauh ada standar militer yang disampaikan dan tidak mencelakai, itu tidak ada masalah. Kenapa? Biar anak-anak yang nakal ini sadar betapa pentingnya akhlak tersebut dan betapa susahnya orang tua memberikan pendidikan. Kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf. Apa yang mereka lakukan hari ini, kelak di akhir mereka akan menuai sendiri apa yang mereka perbuat. Maka jangan sampai perbuatan mereka hari ini akan mereka tuai hasilnya di akhir. Kalau bisa kita rubah, kita rubah. Tapi kalau pendidikan militernya sampai membunuh, saya sangat tak setuju sekali. Itu kan tidak mungkin juga, Pak. Orang sadar tahu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua istiqamah, husnul khatimah, dan insya Allah orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah kumpulkan bersama orang yang soleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai mana kajian kita Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Saya lupa terus nih. Nengok wajah Ustaz Fajri ini hilang materi ya. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia, malam hari ini mungkin saya tak mengkaji al-kabair, saya tak kaji dosa besar. Tapi saya ingin mengkaji satu hal yang hari ini sedang ramai diperbincangkan. Biar kita semua sama-sama membuka mata dengan kondisi yang kita alami hari-hari ini. Apakah kondisi yang kita alami hari-hari ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya mulai Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dengan satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi begini, muru auladakum bis salati idza balagha sab'in. Kata Nabi, kalau umur anak sudah sampai 7 tahun, suruhlah salat. Nanti poinnya bukan di situ, nanti poinnya selanjutnya. Tapi kalimat selanjutnya, wadribuhu idza balagha 'asara. Dan pukullah jika pada umur 10 dia belum salat. Jika umur 10 dia belum salat, maka pukullah. Kemudian di dalam hadis yang lain
dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-waladu sirru abihi. Seorang anak akan menyerupai karakter bapaknya. Tapi dalam hadis yang lain tak begitu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu suci, fa'abawaihi, tapi orang tuanya yuhawidanihi am yumajjisanihi am yunassiran. Ada yang memajusikan, ada yang menasranikan, ada yang membuat dia Yahudi, ada yang membuat dia agama Islam, tergantung pada orang tuanya, atau nanti kita lihat tafsir hadis tersebut. Duduk situ sama Om ya. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam hadis yang lain Nabi bilang begini. Satu ketika Ibnu Abbas itu duduk di belakang Nabi. Setelah melaksanakan salat, kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berdiri dan duduk di belakang baginda Nabi, kata Ibnu Abbas. Kemudian Nabi berkata kepadaku, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang begini, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ya gulam, ihfazillah tajid tujahak. Hei anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya apa yang engkau harapkan Allah kasih. Tajid tujahak, bahkan mungkin dia akan berada di hadapanmu. Dan ini akan perlu penjelasan yang lebih. Tapi kemudian hadis tersebut diperpanjang. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta bantu, minta sama Allah. Kalau mau minta, minta sama Allah. Kalau minta pertolongan, minta sama Allah. Wa in ijtama'al qaumu ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Kalau ada orang-orang yang mau membuat engkau bahaya atau membahayakanmu, tidak akan bisa kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Atau sebaliknya, kalau ada orang yang ingin mengambil manfaat dari dirimu, tidak akan bisa kecuali yang sudah tertulis, yang sudah Allah tetapkan. Apa maksud hadis yang kita sampaikan tadi? Maksud yang hadis yang kita sampaikan ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, baginda Nabi, kalau dia berbicara dengan siapapun, dia melihat lawan bicaranya. Misal Nabi berbicara dengan seorang anak. Nabi berbicara dengan seorang anak, dia menggunakan bahasa yang seolah-olah dia anak. Apa kata Nabi? Ya bunayya. Hei anakku. Padahal itu bukan anak Nabi. Tapi dianggap oleh Nabi anak. Nanti kita lihat kalimat bunayya itu dalam tafsiran atau dalam pemahaman para ulama. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal id. Ketika di hari Idul Fitri, Nabi keluar. Fara'a sabiyan yabki. Kemudian Nabi lihat ada anak kecil menangis. Kemudian Nabi tanya, kenapa engkau menangis? Bapakku pergi, bapakku meninggal, ibuku menikah lagi, dan aku ditinggalkan. Ternyata menangis kenapa? Menangis karena ada orang pakaian-pakaian bagus dan dia tidak. Kemudian Nabi bilang, maukah engkau menjadikan aku bapakmu? Kemudian Fatimah kakakmu, Ali pamanmu. Disampaikan oleh Nabi begitu. Kemudian diangkatlah oleh Nabi anak tersebut. Nah, poinnya di sini. Nabi berbicara dengan anak kecil. Nabi panggil ya bunai. Wahai anakku yang paling aku sayangi. Sekalipun itu bukan anak kandungnya. Yang kedua, Nabi berbicara dengan remaja dan dewasa. Nabi gunakan bahasa yang sesuai. Ya gulam. Hei anak muda. Kata Nabi. Kemudian Nabi berbicara dengan orang yang lebih tua dengan Nabi. Nabi posisikan diri dia sebagai seorang yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Ya abati. Tapi kalau Nabi berbicara dengan para sahabat, apa kata Nabi? Apa yang disampaikan oleh Nabi ketika berbicara dengan sahabat? Ya Abu Bakrin, ya Umar bin Al-Khattab, ya Ibnu Umar. Nabi berbicara dengan para sahabat, Nabi sebutkan nama langsung. Menunjukkan kedekatan baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, menunjukkan Nabi dekat dengan anak, menunjukkan Nabi dekat dengan pemuda, menunjukkan Nabi dekat dengan orang tua. Kalimat ini perlu dipahami. Abuya, Bapak Ibu sering panggil orang buya, buya, buya.
Itu asal kalimatnya abuya. Abuya itu artinya bapakku yang aku sayangi. Karena ada kalimat penekanan ya di situ. Kemudian kalimat selanjutnya bunayya, anak kesayanganku. Ibni, anakku, kalau ditambah dengan diganti menjadi bunayya, menekankan bahwa aku dekat dengan anak tersebut. Umayyah, kita panggil ibu Umayyah. Ada yang panggil Umay, ada yang panggil Umi, ada yang panggil Mia, dan lain sebagainya. Umayyah, ada ya-nya di belakang menunjukkan kedekatan seorang anak dengan ibunya. Ya Umayyah, hei ibuku yang kusayangi. Ini menunjukkan kedekatan. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Betapa dekatnya Nabi dengan siapapun, dengan semua golongan. Bahkan Nabi dekat dengan sahabatnya sambil memanggil dengan memanggil nama mereka. Ketika Nabi memanggil ya Ammar kata Nabi. Nabi panggil nama dia Ammar. Ya Abahir. Kata Nabi ya Abahir, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kalau Nabi manggilnya ya Abahir. Bapak kucing katanya. Karena dia punya kucing, nama kucingnya kucing Hir itu. Hir itu kucing hutan, disebut dengan Abahir. Hei pemilik kucing hutan ke sini kata Rasulullah. Itu cara Nabi berbicara, saking dekatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin katakan begini, di akhir-akhir ini kita menemukan betapa banyaknya persoalan-persoalan generasi kita hari ini. Ini mumpung ibu-ibu banyak, bapak-bapak banyak, ini kita sampaikan. Persoalan yang saat ini kita hadapi darurat. Darurat yang kita hadapi hari ini, yang pertama yang paling besar, darurat akhlak, adab, etika. Ini darurat paling besar. Dan apa penyebab darurat ini? Penyebab darurat ini ada game online, judi online, narkoba, minuman keras, dan lain sebagainya. Ini alat, ini penyebab. Penyebab hari ini mereka tidak berakhlak. Penyebab hari ini generasi kita sebagian itu hampir tidak beradab. Kasus yang kita temukan misalkan, ada anak membunuh orang tua karena tidak dibelikan motor. Ada anak membunuh orang tua karena tidak dibelikan paket, tidak dibelikan HP, tidak dibelikan ini dan lain sebagainya. Mereka rela membunuh gurunya, mereka rela membunuh dan lain sebagainya. Dan begitu juga di sekolah. Kita temukan orang-orang seperti itu, anak-anak hari ini, mereka biasa dengan guru-guru mereka. Tapi pertanyaannya, di balik anak-anak yang nakal ini, perlu kita telusuri lebih jauh kenapa mereka nakal. Kita kembalikan hadisnya pada hadis yang pertama yang kita sampaikan. Al-waladu sirru abihi. Seorang anak akan mencontohkan praktek atau mempraktekkan apa yang pernah dibuat oleh bapaknya. 25%. 75%-nya kata guru saya merujuk kepada ibu dia. Tenang ibu-ibu ya. Tidak usah protes. Ini tidak ada perbandingan. Bukan perbandingan. Betapa peran kedua orang tua mampu membentuk karakter. Sehingga dalam teori Sigmund Freud yang dianggap bapak psikolog oleh dunia hari ini, seorang orientalis, dipelajari bukunya di mana-mana, ahli psikologi, dia bilang, penyebab rusaknya akhlak seorang generasi itu adalah disebabkan behavior, tingkah laku mereka, environment. Apa itu penyebabnya? Lingkungan. Oleh para ulama, lingkungan itu diterjemahkan dari kalimat yang tadi kita sampaikan. Fa'abawaihi yuhawidanihi am yumajjisani am yunassiran. Yang menyebabkan anak itu berubah akhlaknya, bisa merubah agamanya, satu penyebab terbesarnya orang tua. Yang kedua penyebab terbesarnya lingkungan. Kata Imam Al-Ghazali, lingkungan. Nah, sekarang kita lihat, mengapa anak itu nakal. Ada anak nakal, bapaknya baik. Ada bapaknya nakal, anaknya baik. Ada bapak dan anak baik, istri yang tak baik. Atau sebaliknya. Tapi ada semuanya yang baik. Ada. Sekarang kita lihat. Banyak penyebabnya, banyak. Pernah kita temukan, bapak ibunya soleh-solehah. Tapi anaknya minta ampun. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Anaknya mencaci, memaki, melakukan perbuatan yang tak benar. Setelah kita telusuri, ternyata anak angkat. Satu.
Tapi kita telusuri ini anak angkat ini ternyata. Ternyata anak angkat ini bapak kandungnya peminum pezina. Bayangkan. Sebegitu kuatnya pengaruh karakter orang tua kepada. Satu ketika anak ini di pesantren. Dimasukkan ke pesantren. Kata guru di pesantren, ya Allah Pak, kami agak kesusahan nih. Setelah ditelusuri ternyata anak angkat dan ternyata bapaknya, kandungnya punya kesalahan di masa lalu. Sekarang kita lihat. Ada anak baik Pak, saleh. Tapi kemudian bapak ibunya tidak baik. Ini cerita nyata, seorang Profesor Dr. Haji Yunhari Ilyas pernah menyampaikan kepada saya dalam cerita beliau. Dia punya kawan, kata beliau begini. Saya punya kawan, penulis tulisan dia itu tentang, mohon maaf, tulisan-tulisan pornografi. Gitu. Tulisan-tulisan majalah dewasa. Dan tulisan-tulisan tidak benar lah. Gitu. Tapi anaknya di pesantren. Satu ketika anaknya selesai dan balik, apa kata anaknya? Aku tidak mau tinggal di rumah. Akhirnya anaknya tinggal di rumah kawannya. Datang bapaknya ke rumah kawan tersebut menjemput anak tadi. Kemudian bapaknya bilang, nak yuk kembali ke rumah. Mengapa engkau tak mau tinggal bersama kami? Dijawab sama anaknya. Kalau bapak tak berhenti dari pekerjaan bapak yang tidak benar, saya tidak akan pernah balik ke rumah. Coba bayangkan. Seketika bapak tersebut ditinggalkannya semua pekerjaannya sampai dia wafat, taubat dia. Jadi pengaruh anak yang soleh mampu merubah karakter kedua orang tua. Atau sebaliknya, pengaruh kedua orang tua mampu membuat jadi anak yang orang tuanya saleh, anaknya tidak soleh. Apa penyebabnya? Dari awal Ustaz, di awal mereka baik sekali Ustaz. Sholatnya rajin. Setelah SMP ke atas, tidak ada sholat lagi Ustaz. Kita lihat hadis yang tadi. Kata Nabi, pada umur 7 tahun, suruh mereka sholat. Kenapa? Ketika umur 7 tahun mereka sholat, berikan pendidikan agama, pendidikan tauhid, mereka mengingat dengan kuat. Tapi mengapa kata Nabi pada umur 10 tahun, ketika balagha asyara, ketika sampai pada 10 tahun, kata Nabi, pukul dia. Apa alasan Nabi mengatakan? Di umur 10, 11, 12, sampai 15 tahun, kalau kita tak berhasil memberikan pendidikan sholat kepada mereka, bisa dipastikan setelah itu sulit bagi kita untuk mendidik mereka kembali dalam hal agama dan sholat. Kenapa? Di masa itu adalah masa remaja, yang mereka sudah punya tempat sendiri. Apalagi kalau sekolah SMP, SMK, dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa begitu? Memang begitu keadaannya. Karena mereka sudah punya masa. Karena mereka sudah punya kawan. Mereka sudah punya lingkungan sendiri. Sehingga ketika lingkungan mereka itu ada, berteman dengan orang yang tidak sholat, yang perokok, dan lain sebagainya. Pastikan dan saksikan bersama perubahan karakter seorang anak. Kecuali mereka ditempatkan lingkungan yang betul-betul memberikan atau mendukung mereka kepada agama. Itu perintah Nabi. Makanya Nabi berbicara tidak sembarangan. Kenapa 7 tahun? Di bawah 7 tahun, 5, 6, 7, itu daya ingat anak untuk mengingat pendidikan agama itu kuat. Dan ketika dibiasakan, dia akan terus mengingat. Tapi di atas itu ketika beranjak menjadi remaja, di situ Pak perubahan karakternya drastis. Anak yang masuk pondok, di umur 10 ke atas, kemudian anggaplah umur 15 atau 14, dia akan berkata begini, Mak, saya pengen keluar, ndak enak di pondok. Kenapa? Terpengaruh dengan waktu kami di pondok itu. Ada libur 10 hari. Kemudian libur yang kedua 50 hari. Di antara 2 liburan ini, yang paling ditakuti oleh pimpinan pesantren kami, itu yang 10 hari. Justru yang lama, yang 50 hari tidak ada khawatirnya sama sekali. Tapi yang 10 hari khawatir sekali. Liburnya bersamaan, posisinya mereka pulang berteman dengan orang dan kondisi dekatnya dengan kawan-kawan bisa membuat terpengaruh dengan lingkungan. Baik HP-nya, gadgetnya, dan lain sebagainya, termasuk rokoknya. Sehingga pada liburan yang 10 hari ini, banyak anak-anak yang nelpon ke pondok, maaf kami tak mau balik lagi. Karena terpengaruh dengan pengaruh lingkungan. Coba bayangkan apa yang dikatakan oleh Nabi terbukti. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka apa yang harus kita lakukan?
Yang harus kita lakukan adalah memberikan pendidikan yang baik. Pernah kita sampaikan di sini. Orang tua yang tidak memberikan pendidikan tauhid agama kepada anaknya, maka dia dikatakan sebagai seorang pengkhianat. Loh kok bisa begitu, Ustaz? Anak amanah atau bukan? Amanah. Kalau tidak menjalankan amanah berarti pengkhianat. Berkhianat kepada siapa? Amanah yang diberikan. Allah yang memberikan amanah. Rasulullah yang memberikan amanah. Sehingga pendidikan pertama yang harus diberikan kepada anak satu saja. Pendidikan tauhid. Tidak ada yang lain. Pendidikan agama. Makanya kenapa para alim, ilmuwan-ilmuwan muslim itu yang ditanamkan kepada mereka terlebih dahulu selain daripada tauhid, Al-Quran. Al-Quran. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu boleh buka siapa ilmuwan muslim hari ini yang hafal Al-Quran. Kita lihat rujuk pada masa Daulah Abbasiyah. Ada di situ Imam Al-Ghazali. Ada di situ Ibnu Rusdi, Ibnu Khaldun, Al-Farabi, Al-Jabar dan lain sebagainya. Hafal Quran semua. Hafal Quran dulu. Hafal Quran dulu. Baru kepada pelajaran yang lain. Ibnu Rusdi misalkan. Ibnu Rusdi itu pengarang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang dalam buku itu tentang fikih 4 mazhab. Uniknya, sebenarnya Ibnu Rusdi bukan ahli fikih. Tapi lebih tepatnya ahli fisika dan kimia. Tapi sebelum menjadi ahli fisika dan kimia, dia hafal Quran di umur 15 tahun dalam riwayat. Bayangkan 15 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Artinya yang ditanamkan terlebih dahulu Al-Quran. Sekarang kita lihat. Mengapa orang tua zaman dahulu lebih menanamkan agama baru yang lain? Karena pondasi yang diharapkan itu, pondasi yang akan mereka bangun harus lebih kuat. Kokoh. Merujuk kepada perkataan Allah dalam Al-Quran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Pintar dulu agama, cerdas dulu, alim dulu, iman dulu. Baru kemudian Allah pintarkan. Sekarang kita balik. Dulu ada salah satu pernyataan kata pimpinan kami begini. Kiai Haji Imam Zarkasi dengan Mukti Ali. Waktu itu Mukti Ali ini Menteri Agama. Ini 2 orang ini bersahabat. Apa kata Kiai Haji Imam Zarkasi? Lo pilih mana? Ulama yang intelek atau intelek yang mengerti agama? Nah, sekarang saya balikkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pilih mana? Ulama yang intelek atau intelek yang mengerti agama? Intelek yang mengerti agama. Itu yang dipilih oleh Mukti Ali. Tapi yang dipilih oleh pimpinan pesantren kami tidak. Ulama yang intelek. Tahu alasan kenapa? Hari ini Bapak Ibu buktikan. Berapa banyak intelek yang mengerti agama. Banyak, tapi berapa banyak yang mengerti agama dan menyelewengkan. Itu intelek yang mengerti agama. Karena pondasi awalnya agama. Bukan intelek dulu. Ini yang terjadi. Kembali kepada masa dahulu. Kita rujuk kepada Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah. Perhatikan. Di mana Raja Harun Ar-Rasyid terkenal dengan hafal Qur'annya, terkenal dengan kecerdasannya. Tapi imannya tinggi. Sultan Abdul Hamid, lisannya nggak pernah berhenti mengucapkan salawat. Suatu ketika lidahnya berhenti bersalawat di hari tersebut, datang seorang pemuda yang mengaku bahwa dia pernah berhutang, Sultan Abdul Hamid pernah berhutang kepada dia. Dalam mimpinya dia berkata, apakah dalam mimpinya dia bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata dia? Kata Nabi, sampaikan kepada Sultan Abdul Hamid bahwa aku merindukannya. Coba bayangkan. Yang mereka dekatkan terlebih dahulu agama. Sehingga perhatikan baik-baik. Ketika agama dijauhkan dari pendidikan, apa yang terjadi? Apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini ketika pendidikan dijauhkan dari agama? Itu yang terjadi hari ini. Betapa berhasilnya kaum orientalis dan liberalisme itu membuat jauhnya kita dari agama. Sehingga dalam benaknya orang tua kita zaman dahulu, lebih baik kau belajar umum, selesai belajar umum kau jadi orang bisa kerja. Kalau belajar agama kau mau jadi apa? Paling-paling tukang baca Yasin. Coba bayangkan. Tertanam dalam diri orang tua kita hasil daripada perubahan pola pikir yang ditanam oleh kaum orientalis dan liberalis. Kita tidak mengecampingkan ilmu-ilmu umum, bukan. Tapi menuntut ilmu agama bagi setiap orang hukumnya wajib. Wajib. Wajib apa Ustaz? Wajib ain.
Menuntut agama bagi siapapun, hukumnya wajib. Kalau fisika, kedokteran, teknik, hukum, dan lain sebagainya, hukumnya fardu kifayah atau sunnatun muakkadah. Loh kok bisa begitu? Satu kampung sudah ada dokternya, hukum wajib menuntut ilmu kedokteran sudah habis. Kalau sudah ada dokternya. Tapi kalau belum ada, wajib. Yang ahli tekniknya, fisika, kimianya. Kalau sudah ada yang lain. Tapi ilmu agama, semuanya wajib. Mau dia ahli fisika, ahli kimia, ahli apapun, dia wajib menuntut ilmu agama. Ternyata pondasi awal kita adalah agama. Dan itu terbukti hari ini. Ketika kita jauh dari agama, keberhasilan kaum orientalis mengobrak-abrik negara kita melalui pendidikan. Sekarang kita lihat dampak besar daripada perbuatan mereka. Anak-anak hari ini jauh dari agama. Pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di kampus itu, ada salah satu kampus yang mahasiswa, saya sebutkan aja 35 mahasiswa. Di antara 35 mahasiswa itu yang bisa membaca surat Al-Fatihah hanya 7 orang. Sisanya tidak bisa. Sekarang Bapak Ibu bayangkan 20 tahun ke depan. Jangan 20 tahun Ustaz terlalu jauh, oke 10 tahun ke depan. Sekarang, yang ingin saya sampaikan, mungkin tidak kita menghasilkan generasi-generasi yang jauh dari agama? Satu. Yang kedua, mungkin tidak kita menghasilkan generasi-generasi, mohon maaf, generasi-generasi yang tidak punya adab, tidak punya akhlak? Sangat mungkin sekali. Karena pondasi pembentuk karakter mereka tidak dipelajari dan tidak ditanamkan secara baik. Uniknya, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, lebih gengsi mana? Anak-anak belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris? Jujur. Jelas bahasa Inggris, Pak Ustaz. Kalau bisa dia bahasa Inggris, anakku sekolah di Eropa. Tidak bangga dia sekolah di Madinah. Tidak. Paling juga jadi tukang sholat jenazah, Ustaz. Begitulah Pak cara mereka merusak. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan. Saya ingin merespon satu pernyataan dari seorang pimpinan. Beliau ingin mengatakan bagaimana anak-anak yang nakal ini dimasukkan atau disekolahkan atau dimasukkan ke dalam militer. Menuai protes di sana sini. Saya ingin katakan Bapak Ibu. Ada namanya STPDN atau IPDN. Bapak Ibu boleh lihat bagaimana model pendidikan mereka di sana. Satu, yang kedua, ada namanya Pondok Pesantren Darussalam Gontor, tersebut namanya. Saya sebutkan namanya. Bapak Ibu rujuk ke sejarahnya Gontor. Bagaimana cara pendidikan di sana? Bapak Ibu boleh tanya sama siapapun yang angkatannya 2000 ke bawah. Atau 2002 ke bawah. Tanyalah bagaimana model pendidikannya di sana. Saya termasuk orang yang menerima pendidikan itu Bapak Ibu. Cuma salah bicara dalam bahasa Indonesia, itu dipukul dari ujung tumit sampai leher Pak. Lengket tuh Pak. Oh itu udah penyiksaan. Mungkin bagi Bapak Ibu itu penyiksaan. Tapi kenapa? Saya katakan dampak daripada penghilangan pemukulan, apa yang terjadi? Generasi yang kita hasilkan hari ini generasi manja. Generasi yang tidak berani. Berarti Ustadz melawan undang-undang perlindungan anak? Tidak. Sama sekali saya tak melawan. Tapi yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ketegasan, kekerasan yang melampaui batas salah. Tapi ketegasan dan kekerasan yang mengantarkan mereka kepada pendidikan agama yang baik, itu penting sangat untuk diterapkan. Sekarang saya tanya, kalau guru mencubit siswa, dilaporkan sama, mencubit, dilaporkan ke, KPAI. Masuk penjara enggak? Masuk. Sekarang nyentuh anak bisa enggak? Enggak bisa. Coba kalau guru kita dahulu, jangankan mencubit, lebih dari mencubit bisa. Tapi ingat, apa yang mereka hasilkan? Hasil pendidikan yang mereka lakukan. Lebih keras mana? Lebih bertahan mana? Lebih berani mana? Ini yang perlu Bapak Ibu kita tanamkan. Jadi keberhasilan orang-orang orientalis membuat generasi-generasi lemah di muka bumi ini, di akhir zaman itu terbukti Pak. Itulah yang diinginkan oleh kaum Eropa hari ini. Bagaimana generasi-generasi muslim lemah. Disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, ya taqarabuz zaman. Kelak di akhir zaman itu kata Nabi, waktu itu terasa cepat berlalu. Kenapa kok terasa cepat? Ternyata diterjemahkan oleh para ulama disebabkan revolusi dan evolusi.
Kita bahasakan yang lebih sederhana. Perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi yang begitu banyak. Sekarang Bapak Ibu perhatikan. Ada anak main HP. Berapa kali Bapak Ibu manggil dia baru dia jawab? Saya kira bukan saya yang merasakan itu, Ustaz. Dan saya kira semua orang akan merasakan. Nggak usahlah HP, pusat TV. TV yang ada TV smart TV-nya. Coba perhatikan. Bapak Ibu bisa tersenyum kita hari ini bisa. Tapi bayangkan 20 tahun yang akan datang generasi yang kita hasilkan. Menyedihkan atau menyenangkan? Kalau sadar menyedihkan, yo cepet-cepet taubat, cepet sadar. Kan begitu. Sekarang bagaimana cara kita? Sehingga mohon maaf Bapak Ibu. Bagaimana cara orang tua hari ini mendidik anak-anak yang nakal? Nabi pernah melakukan hal demikian? Pernah. Kata Nabi, anak-anak yang nakal itu diapain? Disayang. Anak-anak yang nakal bisa jadi ada satu yang hilang dari mereka. Perhatian orang tua. Yang kedua, perhatian saudara. Yang ketiga, lingkungan. Dia hilang lingkungan yang baik. Dia hilang perhatian orang tua. Mohon maaf, dampak daripada perbuatan orang tua yang bercerai habis. Anak jadi dampak. Saya kasih tahu Bapak Ibu, Nuaiman ini tukang mabuk. Nuaiman ini tukang mabuk. Satu ketika Nabi datang sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, Nuaiman itu masih mabuk. Kata Rasulullah, biarkan. Coba Nabi cuma kata biarkan. Nabi tidak menzalimi dia. Nabi tidak menyakiti dia. Nabi tidak memarahi dia. Tapi justru Nabi sayang dengan Nuaiman. Sampai satu ketika ada orang Nuaiman ini mengelabuhi Nabi. Dia pergi ke toko makanan, dibelinya makanan yang banyak, dibawa dekat Nabi. Kata Nabi, kau traktir aku makan. Kata Nuaiman, aku ini pengen kali makan yang enak-enak, tapi di sampingmu wahai Nabi. Tak lama kemudian datang penjualnya tadi. Sampai datang ke situ, apa kata dia? Ya Rasulullah, aku mau tagih. Nuaiman ngambil makanan belum bayar. Tersenyum Nuaiman. Rasulullah pun tersenyum. Astagfirullah. Artinya apa? Nabi yang dikelabui. Tapi ketika Nabi dikelabui, Nabi tahu Nuaiman ini, satu ketika Nuaiman ini pernah menjual sahabatnya saudagar Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar punya sahabat saudagar, pedagang yang ikut bersama Abu Bakar, dijual sama Nuaiman, dijadikan budak. Coba, saking merahnya bagaimana merahnya wajahnya Abu Bakar itu bisa Bapak Ibu bayangkan. Tapi ketika datang kepada Nabi diceritakan oleh Abu Bakar, Nabi tertawa. Bukan memarahi Nuaiman. Ini yang kemudian harus kita tanamkan. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Ketika ada orang yang hari ini di hadapan kita, mohon maaf, pemabuk dia, peminum dia, bertato dia, kita anggap penjahat atau kita anggap orang baik. Keberhasilan mereka membuat wajah kita dan pola pikir kita melihat orang. Tapi bagaimana bisa kita mau berhusnuzon sama dia, Pak Ustadz? Memang itu pekerjaannya. Lihat kalimat ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Seorang pemuda pelaku maksiat dan fakhs. Apa yang dilakukan? Ternyata pemuda tersebut tidak pernah sholat, peminum, pezina. Tapi dia memberikan setengah gajinya kepada janda dan anak yatim yang ada di samping rumahnya. Datang seorang pemuda. Datang seorang alim ulama dari Damaskus. Bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW selama 3 kali. Datang dia ke Mekah, disambut oleh ulama Mekah, diantarkan ke tempat tersebut. Sampai di situ dia bertemu dengan pemuda. Apa kata ulama tadi? Saya tak yakin apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Tapi mengapa baginda Nabi mengatakan pemuda ini ahli surga? Kita tidak tahu Bapak Ibu jalan hidup orang lain, kita tidak tahu. Artinya, jangan cepat-cepat menghakimi orang lah. Inilah yang kemudian yang ingin kita sampaikan kepada kita semua. Anak yang nakal, lihat dulu penyebab kenakalan dia apa. Bisa jadi mohon maaf orang tuanya, dampak daripada perbuatan orang tuanya. Yang kedua bisa jadi karena faktor lingkungannya. Yang ketiga bisa jadi kita sebagai tenaga pendidik kurang memperhatikan mereka atau kita berbagi kasih dengan yang lain. Ada anak pintar kita sayang, ada anak yang tidak pintar kita tidak mau sayang. Mohon maaf ya Pak Ibu guru ya, yang guru. Karena saya juga guru, sama-sama kita Pak. Mesti kita lebih senang kepada anak yang pintar, baik. Tapi kita tidak pernah berpikir, anak yang nakal nih. Oh udahlah nakal aja kok nih. Nah, kan begitu cara kita. Nah disinilah Bapak Ibu. Nah kemudian Nabi mengatakan yang pertama kata Nabi yang dilakukan oleh baginda Nabi ketika bertemu dengan anak yang nakal. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi disayang. Datang kepada mereka, tanyakan, dekati mereka.
Inilah Bapak Ibu yang dilakukan oleh, mohon maaf, saya tidak memuji, jamaah tabligh. Jamaah tabligh ngajak orang sholat di tempat domino, di tempat bola-bola bulat itu apa namanya? Biliar, bola-bola bulat. Atau seralah pokoknya kan gitu. Itulah dampak dari tak pernah datang ke sana kan. Jadi Bapak Ibu, ini cerita nyata karena ini paman saya sendiri. Paman saya pernah ceritakan di sini. Kurang apa? Keluar masuk penjara, narkoba, itu kerjaannya, mukul orang, preman. Tapi kemudian datang jamaah tabligh berkali-kali dipukul sama paman saya, mereka tetap datang. Sampai capek paman saya, sudah dipukul, sudah ditendang, sudah kok kalian masih datang? Dan mereka tidak balas. Satu ketika kata paman saya, hari ini saya ikut apa keinginan kalian, tapi besok jangan datang ke rumah saya lagi. Kata orang tadi, oke. Datang Pak, ikut dia ke masjid. Dan Bapak Ibu bayangkan masjid yang dibawa itu, yang dibawa oleh jamaah tabligh ke tempat masjid ini, itu masjid siapa? Masjid keluarga kami Pak. Dan itu masjid, apa bahasanya? Keluarga kami ya keluarga paman saya sendirilah. Bayangkan, di tempat itu masjid kita sendiri, kita tak pernah datang ke situ. Suatu kita ke jamaah tabligh yang bawa, apa yang terjadi? Tidak mau balik ke rumah Pak. Akhirnya besoknya dia ikut keluar 40 hari. Sampai hari ini Pak. Bayangkan, belum pernah terjadi, mungkin sudah pernah terjadi tapi di daerah yang lain, menjadi camat di 2 tempat sekaligus. Camat di 2 tempat sekaligus. Itu keberkahan yang Allah berikan. Artinya apa? Penjahat keluar masuk penjara, masih bisa dapat jabatan, itu kan unik gitu. Kriminal Pak. Tapi itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Artinya apa? Sejahat-jahatnya orang ternyata masih bisa mendapatkan hidayah. Hanya saja caranya Pak yang kita butuhkan. Yang kedua kata Nabi, bagi orang tua yang memiliki anaknya yang nakal, gantunglah cambuk di rumah kata Nabi. Nabi katakan, ini hadisnya sahih. Apa kata Nabi? Gantunglah cambukmu di dinding rumah agar menjadi pendidikan bagi mereka. Maksudnya apa? Kembali kepada hadis yang tadi. Fadribuhu idza balagha asara. Kalau dalam persoalan agama mereka tidak mau mengikuti, pukullah. Tapi ingat Bapak Ibu, memukul itu bukan dengan nafsu. Ada orang tua mukul dengan nafsu sampai-sampai anak ini masuk rumah sakit. Itu tidak memukul, membunuh. Kalau begitu jelas dilarang. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nih yang biar kita paham semua. Adakah cara menghukum dengan memukul yang dilarang oleh baginda Nabi? Yang pertama, memukul wajah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, jika salah seorang dari kalian memukul, maka hendaknya dia menjauhi wajahnya. Jangan pukul wajahnya. Yang kedua, memukul yang terlalu keras karena nafsu atau kebencian. Yang ketiga, memukul dalam keadaan marah yang sangat tinggi. Nah, ini yang terjadi nih Pak. Kita sering mukul anak tuh, pokoknya memang anak celako, wang ajo, imau, hantu kebu. Masuk semua kalimat itu Pak. Pertanyaannya, coba harusnya kalau dia mau berpikir, dulu aku seperti itu tak ya? Harusnya kan begitu kita berpikir. Dan yang kedua, kita pengen punya anak penghafal Quran, tapi kita taruh di mana? Kami pengen Ustaz, generasi kami, anak kami penghafal Quran. Di mana Bapak sekolahkan anak Bapak SMP? La ilaha illallah, nyambung enggak tuh Pak? Enggak nyambung. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ini poin penting bagi kita Bapak Ibu. Jadi, kenapa Nabi menyampaikan ini kepada kita? Ternyata Nabi bukan hanya seorang ahli agama. Disebutkan dalam satu buku, baginda Nabi Muhammad SAW ini bapak parenting. Seorang Nabi, seorang yang bisa menjadi bapak sekaligus memberikan pendidikan yang memang itu rujukan kita, tidak ada yang lain. Kalau bukan Nabi, siapa rujukan kita? Tidak ada. Makanya kata para ulama, yang harus dihindari, yang harus dijaga dari anak itu satu, perhatian orang tua, yang kedua lingkungan. Bagaimana kita bisa memberikan lingkungan yang baik kepada anak kita. Nah yang ketiga, jika kita tahu lingkungan itu baik, jangan biarkan anak itu berada di lingkungan di situ. Kan sudah disampaikan Nabi. Kata Nabi, orang yang berada di lingkungan, kalau dia bergaul dengan tukang parfum, dapat kecipratan parfumnya Pak. Meskipun kita tidak beli. Paling tidak, sini, kasih sedikit. Akan lumayan, atau wanginya kita kecipratan. Tapi kalau mohon maaf, di situ ada orang pemabuk, kita duduk terus. Ini cerita nyata. Saya bilang sama seorang pemuda, ada seorang pemuda saya bilang gini. Beliau bilang begini, Wan, aku mau bergabung dengan mereka.
Terus saya bilang begini, Bapak yakin, Pak Ustadz yakin, saya bilang, gabung dengan mereka. Yakin Wan, kita harus bisa merubah mereka. Yakin Pak, saya bilang, yakin. 1 tahun kemudian dia nelpon, Wan, ndak kuat aku Wan. Ujungnya apa? Dia yang ikut-ikutan. Ini masalah Pak, masalah. Makanya mohon maaf, pernyataan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD itu bagus juga Pak. Malaikat pun masuk bisa jadi syaitan. Coba bayangkan itu. Artinya apa? Begitulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Artinya lingkungan kita butuhkan hari ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita punya kebijakan. Orang tua harus di akhir zaman ini, orang tua harus ekstra memberikan pendidikan. Kenapa harus begitu Pak Ustaz? Karena kita tidak tahu Pak, sekarang ini zamannya abu-abu. Halal haram, salah betul, yang betul disalahkan, yang salah dibenarkan, yang halal diharamkan, yang haram disalahkan. Dihalalkan. Begitu kondisi kita hari ini. Carut marut. Orang yang berakhlak tidak tahu, orang yang tidak berakhlak kita tidak tahu. Yang jujur jadi pengkhianat, yang jujur dianggap pengkhianat, yang pengkhianat dianggap jujur. Begitu kondisi. Di akhir zaman, kondisi yang seperti ini itu terjadi. Hari ini Bapak Ibu lihat. Yang terjadi di tengah kita hari ini begitu. Sehingga mohon maaf, susah kita membedakannya itu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, kita sekarang ini darurat yang tadi saya sampaikan. Akhlak pada generasi kita. Penyebabnya apa? Narkobanya, minuman khamarnya, lingkungannya, game online-nya, judi online-nya. Semua ini penyebab dan rusaknya daripada mereka. Itu lingkungan. Berarti, ada berartinya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Jauhkan mereka dari itu semua. Jauhkan mereka dari orang-orang yang peminum, pemabuk, narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga mohon maaf, setidaknya mesti berkurang Pak. Mesti Yang kedua, kita tambahkan pendidikan agama, masukkan dia ke sekolah agama atau pendidikan agama. Yang ketiga, yang paling penting, perhatian orang tua terhadap pendidikan agama di rumah. Orang tua nyuruh sholat, jangan sampai tak sholat. Nanti dijawab sama anaknya, bapak aja tak sholat, ngapain kami sholat? Coba, kalau anaknya begitu bagaimana? Itu karena orang tuanya. Maka kalau nyuruh anak, berbuat dulu baru nyuruh. Maka kalau kita sudah berbuat, anak tuh mudah merekam apa yang kita sampaikan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, kita respon sedikit. Jadi apa pendapat Pak Ustadz tentang memberikan pendidikan militer kepada anak yang nakal? Kalau saya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejauh ada standar militer yang disampaikan dan tidak mencelakai, itu tidak ada masalah. Kenapa? Biar anak-anak yang nakal ini sadar betapa pentingnya akhlak tersebut dan betapa susahnya orang tua memberikan pendidikan. Kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf, apa yang mereka lakukan hari ini, kelak di akhir mereka akan menuai sendiri apa yang mereka perbuat. Maka jangan sampai perbuatan mereka hari ini akan mereka tuai hasilnya di akhir. Kalau bisa kita rubah, kita rubah. Tapi kalau pendidikan militernya sampai membunuh, saya sangat tak setuju sekali. Itu kan tidak mungkin juga Pak. Orang sadar tahu juga. Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa menjadi poin penting bagi kita. Bisa sama-sama melihat keadaan yang darurat ini. Dan mudah-mudahan kita sama-sama punya perhatian besar terhadap perkembangan generasi kita di akhir zaman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya, ya silakan. Punya siapa nggak tahu. Oh iya. Hah? Apa? Yakin berani. Grip.